Pokoknya ya dengan kehadiran Pak Gubernur di podcast Kemenang Tangsel nih ya kita ingin ada program, ada dukungan dana, ada political will dari Pak Gubernur untuk membantu kami di Kementerian Agama agar tren ini bisa kita tekan gitu Pak Gubernur. Kan nanti Pak Gubernur ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB, keluarga gitu. Itu bisa disinergikan dengan Kementerian Agama gitu Pak Gubernur. Ya memang kan yang program yang kita taruh kami ini kan sifat retorika aja. Belum, kalau kita lihat dari sisi pendekatan, model yang dikembangkan, misalnya kan seperti kita sekarang bantuan sosial, ya kan bantuan yang bersifat simptomatik, artinya bersifat cuma orang lapar dikasih beras, ya cukup 2-3 hari. Habis itu kambuh lagi. Ya, mereka nggak dikasih pekerjaan karena memang pekerjaan tidak ada, gitu. Itu problemnya, apalagi dengan kemarin banyak perusahaan-perusahaan yang diistirahatkan, katakanlah mereka yang dapatkan, kan pernah tahu lah, karena memang COVID itu juga berdampak kepada aktivitas mereka di perusahaan sehingga mengurangi kebutuhan. Nah mereka ini yang memang tidak begitu lagi bisa mencari nafkah, itu tidak lagi bisa bebas, ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Ini yang memang COVID ini luar biasa ya. Luar biasa terhadap kehidupan ekonomi, karena termasuk keimanan juga sangat ini dampaknya Pak Gubernur. Ya, persoalan juga silaturahmi, tradisi keagamaan yang mereka bisa silaturahmi nggak bisa, termasuk ke persoalan keimanan dan lain sebagainya yang memang ya, saya kira itulah yang kita kenal situasi abnormal. Situasi abnormal satu kondisi yang ya sangat relatif parah dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ekonomi dan sebagainya. Ini yang saya lihat sangat pengaruh 2 tahun terakhir ini. Karena itu pemerintah selalu mengajak masyarakat untuk membawa kesadaran. Ya makanya ada 3M itu kan salah satunya bagaimana kita mencoba belajar menghargai orang lain. Yang kedua kita coba untuk menawarkan satu jalan dalam rangka mengatasi COVID, jangan terus-menerus merajalela. Ini memang perlu kesadaran kolektif, kesadaran sosial bagaimana? Kesadaran bersama ya. Ya karena memang harus bersama. Kalau sendiri-sendiri nggak akan bisa menyelesaikan. Ya, COVID akan tetap merajalela dan memberikan dampak yang makin meluas dan mana-mana. Ini memang sesuatu yang gak gampang. Supaya upaya pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan itu kan penuh dengan keterbatasan. Ya paling kita punya program berapa persen yang bisa kita angkat statusnya, derajatnya. Kayak kita misalnya bantuan UMKM, itu kan rata-rata UMKM ibu-ibu kan. Iya. Itu juga kan memang ada bantuan modal dan sebagainya. Tapi kan di samping itu bisa kita tingkatkan produksinya, tapi kan pasarnya, marketnya juga agak gampang. Iya, karena situasi pandemi. Iya. Daya beli masyarakat juga turun, Pak Gubernur. Tukang jahit misalnya, dia bisa bikin pakaian, tapi pakaian juga bersaing. Ini juga memang semacam persoalannya siklus gitu, yang terus-menerus berputar, yang tidak bisa kita tangani secara parsial. Pendekatan harus komprehensif, semua elemen memang harus menangani bareng-bareng. Luar biasa ini. Saya pengalaman jadi birokrat itu hampir 40 tahun. Dan baru kali ini merasakan bahwa situasi yang paling sulit ya selama Pak Gubernur jadi seorang birokrat ya. Tahu jalan kuatnya. Flu burung kan tinggal gampang dulu. Penanganan flu burung kan cukup kita bunuh burungnya, selesai itu. Selesai. Virusnya habis gitu. Ya udah. Mati. Tapi ini kan antar manusia. Dan menangani manusia itu kan gak gampang. Termasuk juga bagaimana hubungan antara manusia itu sendiri yang nggak bisa kita, belum sikap perilakunya kan nggak bisa terbang, udah nggak bisa dia komunikasi, tapi kan manusia dan berbagai reaksi tentunya.
Ya saya kira mudah-mudahan aja sekarang udah mulai trennya agak turun. Udah kabur Pak Gubernur, COVID-nya udah mulai kabur ya. Tapi harus waspada. Tetap ya. Karena apa? Termasuk di dalamnya tugas kan Kemenag ini. Siap Pak Karena Gubernur. tradisi radia dan ritual masyarakat beragama, kegiatan sholat, terus maulidan, Pengajian. zikir, pengajian, ziarah dan sebagainya, yang memang relatif kan tidak bisa dicegah. Kita bisa konsep jaga jarak kan agak berat juga. Yang paling penting kedisiplinan kali Pak Gubernur ya, kedisiplinan masyarakatnya gitu. Ya, salah satunya. Tapi ketika mereka melakukan upacara-upacara atau ritual Keagamaan. ya, mereka juga kan nggak bisa kita atur begitu aja. Betul. Suka abai Nah, juga. dari Banten itu persoalan di situ. Karena tradisi keagamanya cukup kuat. Termasuk yang ziarah masih ramai ya Pak Gubernur. Ziarah masih rame. Apalagi udah ditata tempat ziarah sama Pak Gubernur. Semakin banyak dan semakin ya, agak susah dalam mengaturnya. Karena orang berbondong-bondong datang. Dari berbagai penjuru. Iya. Dan Banten lama kan udah saya bagusin itu. Iya, sudah seperti Madinah itu, Masjid Nabawi Pak Gubernur, ada payungnya segala itu. Itu kan memang untuk mendukung satu kehidupan masyarakat tradisi. Artinya mereka kita fasilitasi karena kita nggak bisa lupakan Betul. mereka yang berziarah kan memang bagian dari tradisi Islam dan masyarakat kita. Di samping juga ada unsur rekreasinya, sambil jalan mereka juga tidak melupakan masa-masa kultur Keagamaannya. Jadi kita cuma fasilitasi, alhamdulillah sudah kita bangun dan akan kita bangun lagi sampai ke sana itu Masjid Caringin. Oh, yang di Pandeglang ya Pak Gubernur. Pandeglang. Oh, itu sudah mulai ditata kembali Pak Gubernur. Nah, sekarang udah mulai Makam Syekh Asnawi ya. saya Mansur. Syekh Mansur. Makanya napak tilas para penjara dari Banten Lama ke Syekh Mansur. Ditata semua itu ya. Ditata semua. Maksudnya kita fasilitasi agar mereka mendapatkan kenyamanan. Keamanan juga Pak Gubernur ya. Ya keamanan, karena selama ini kan dulu-dulunya diganggu juga oleh preman-preman. Oh, ada juga preman-preman di tempat ziarah Pak Gubernur ya. Preman di mana aja, orang di Mekah juga. Ada di Mekah juga ada preman. Copet. Copet. Itu selesai tahun ini apa sampai tahun depan multi ya Pak Gubernur? 2002 selesai. Oh, 2022 selesai ya. Masjid Islamic Center 2002 juga selesai. Terus Masjid Asas Awan juga selesai dulu. Wah, masih di atas awan di Rangkas di Lebak ya. Pokoknya yang berbau-bau aktivitas Keagamaan itu memang menjadi prioritas pemerintahan selama saya jadi gubernur. Karena nunggu Kementerian Agama kan nggak pernah dibuang seperti itu. Kementerian Agama nggak punya kemampuan ekonomi anggaran untuk ke sana Pak Gubernur. Terima kasih pokoknya nih Pak Gubernur, sudah luar biasa pembangunan infrastruktur keagamaan nih. Gitu. Ya, saya kira memang menjadi kewajiban semua. Termasuk pemerintah daerah. Pemerintah ya. daerah harus bisa sensitif dengan aktivitas masyarakatnya, dengan perilaku masyarakat dan kebiasaan masyarakatnya. Kalau tradisi ziarah ya itu menjadi sebuah tradisi. Kita pemerintah fasilitator, itulah pemerintah good governance, pemerintah yang memberikan fasilitasi, regulasi. Ya, silakan rakyat memanfaatkan itu. Kalau perlu memang kewajiban pemerintah membuka ruang publik agar masyarakat mendapatkan fasilitas untuk bisa secara nyaman ya melakukan satu aktivitas. Jadi kita buka ruang-ruang itu. Kalau udah nyaman tempat jalan segala, ekonomi juga berkembang ya Pak Gubernur di sana. Ya, ada dampaknya. Dampaknya ya. Pengaruh terhadap ekonomi sekitar.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal ya. Ya, iya harus ada multiplier efeknya ada, masyarakat bisa hidup, berkembang, ekonomi tumbuh di situ, ada aktivitas ekonomi berupa penginapan, berupa juga dagang kue dan makanan. Kalau orang 4 juta setahun itu kan, Itu yang diare 1 tahun 4 jutaan Pak 4 Gubernur. juta. Subhanallah, 4 juta ya. Gelas aku aja udah 4 jutaan. Ya kan? Perputaran Luar biasa. uang di tempat ziarah itu luar biasa ya. Mereka 100.000 aja udah berapa duit, keluarkan uang di situ. Itu yang jarang mendapat perhatian dari kita. Betapa besar daya getaran dari kehadiran begitu banyak. Begitu banyak orang ke situ. Itu yang harus kalau mereka misalnya melakukan perjalanan, berapa banyak masyarakat juga yang terlibat. Betul. Ya, kegiatan ekonomi sepanjang jalan, warung-warung atau toko lele dan sebagainya. Saya kira luar biasa ya. sudah kita analisis bahwa itu memang memberikan dampak sosial ekonomi. Betul. Jadi bukan aspek religi aja ya, aspek ekonomi juga. Ya, seperti orang kita melakukan kunjungan ke Arab Saudi kan tidak hanya bersifat tauhidul ibadah, tapi juga tauhidul ummah. Betul. Kedatangan orang banyak di situ juga tumbuh dengan sendirinya Ekonomi. secara spontan ekonomi masyarakat sekitar. Apalagi kalau udah ditata rapi, wah Orang-orang tambah. Arab kan diuntukkan kalau gitu. Dagang apa aja laku kan. Dagang apa namanya? Sejadah gitu kan. Lempeng, dagang kue juga laku. Apa saya laku di sana. Korma, cici, anting, tasbih juga laku di sana. Itu kan pasti ada korelasinya, pasti ada hubungan antara satu sisi dengan bidang-bidang lain. Nah, kalau itu yang akan terjadi, kita juga bisa mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Banten. Tapi oleh itu memang pasti ada perubahan paradigma di masyarakat Banten sebagai warga yang memang welcome atau menyambut baik kedatangan orang luar. Terbuka ya. Kayak Bali gitu kan, santun mereka. Betul. Ya, mereka datang ya nggak perlu diperes gitu, misalnya ditakut-takutin apa yang lama terjadi kan gitu. So, mereka datang, kita hormati sebagai tamu, dan tentunya akan mengundang banyak orang untuk juga datang ke sini. Jadi penduduk lokalnya harus ramah gitu ya, Cuma santun. dari sisi saya kembangkan itu, saya menjadikan Banten menjadi ikon dari sisi Wisata religi. Dari sisi olahraga juga saya bangun ruang publik, kepentingan publik, stadion sampai 1 triliun itu stadion. Wah, luar standar biasa. internasional, juga akan juga meningkatkan kehidupan ekonomi pada masyarakat sekitar. Karena kalau orang datang nonton itu bersifat internasional dari mana-mana, itu kan mereka butuh, Betul. mereka butuh makan, Penginapan. mereka juga perlu relaksasi, mereka juga ingin kehidupan suasana sekarang nyaman. Kan bisa kita tampilkan berbagai atraksi. Itu kapasitas berapa ribu itu Pak Gubernur stadionnya itu? 40.000. 40.000, luar biasa. Udah tinggal 80%. Nanti bulan Mei paling lambat sudah kita resmikan. Wah. Satu monumen pembangunan yang memang bisa berdampak, walaupun mungkin ada juga orang yang itu kan ya memang bersifat segmented pada orang yang hobi bola, tapi juga ada sisi lainnya. Kita harus Bukan hanya yang gila bola ya, tapi yang lain juga banyak. ya, lihat bolanya, tapi kehadiran orangnya gitu, Iya. penontonnya, dan juga dampak ekonomi lain. Apalagi kalau ngedatengin pemain bintang dari luar Pak Gubernur itu. Ya apalagi, tapi paling tidak buat saya bukan memaksakan diri datang Ronaldo lalu susah begini. Miskin, ya, kita juga punya hati, tahu Ronaldo kalau sponsor ya boleh nginjekin injak kaki rumput biar Banten terkenal. Apalagi Pak Gubernur kan suka main bola gitu kan, sering. Ya artinya memang itu kan salah satu sarana prasarana bagi masyarakat. Bola itu kan sudah menjelajah ke kampung-kampung,
Iya. Hampir semua komponen masyarakat suka gitu kan. Ya kan, katakanlah pasarnya cukup bagus. Iya, jelas gitu kan. Jelas. Yang ada masalah kita bangun itu. Jadi perpaduan antara pembangunan ruhani dengan pembangunan duniawi ya di Banten, Pak Gubernur ya. Harus begitu. Harus begitu. Jadi paling tidak bagaimana pembangunan fisik gitu. Ya, kita harus kembangkan. Jadi mental dan fisik itu harus terintegrasi. Merupakan cita-cita dari pembangunan itu sendiri. Itulah yang namanya manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan infrastruktur juga terus masif, Pak Gubernur ya, di Banten sampai memang masalah utama dulu adalah bahwa masyarakat perlu soal jalan. Tapi tahun ini udah kita tuntaskan jalan yang jadi tanggung jawab provinsi. Saya nggak bicara jalan yang ada di kabupaten kota. Karena memang itu udah bagian kewenangan. Saya kira sudah bisa katakan selesai tahun ini untuk jalan yang jadi tanggung jawab provinsi. Oleh kita masuk di jalan-jalan nasional kayak jalan tol, ada 7 jalan tol kan relatif sudah selesai. Sudah bagus. Apa dampak yang terasa sekarang? Pertumbuhan ekonomi kita meningkat di atas rata-rata nasional. Wah, alhamdulillah luar biasa. Dampak investasi di Banten juga nomor 3 se-Indonesia. Kemarin dalam kurun tahun 2020 itu hampir 62 triliun yang masuk gitu. Masuk. Jadi para investor merasa nyaman sekarang ada berinvestasi di Banten ya. Tanahnya juga udah lebih rapi, lebih baik sekarang, konsolidasi tanah bagus. Dan kebutuhan penunjangnya juga sekarang seperti air minum. Kita kan punya waduk Karian. Yang kemarin diresmiin Pak Presiden ya. Waduk sudah mulai. Nah, itu cukup suplainya untuk kebutuhan masyarakat, rumah tangga maupun industri. Wah. Dan sebelah yang waduk Karian itu untuk mendukung Jakarta itu. Menopang Jakarta. Menopang Jakarta. Itu air dari kita, termasuk Tangerang Selatan maupun dari Tangerang Kota dan Tangerang Raya. Jutaan kubik yang akan dihasilkan dari waduk Karian itu untuk supply ke seluruh wilayah yang ada di wilayah Jakarta dan Tangerang Raya. Jadi jasa Banten juga cukup besar kontributif dalam hal mendukung kehidupan masyarakat Jakarta. Termasuk di dalamnya adalah PLTA. Kita punya listrik yang cukup surplus, artinya berlebihan, sehingga memang sebagian dari produk listrik yang ada di Banten itu mendukung juga Jakarta. Kalau nggak dari Banten, mati itu lampu-lampu di Jakarta, termasuk untuk Bandara Soekarno-Hatta. Ini juga menjadi. Jadi luar biasa ini Banten ya, menopang perekonomian. Padi beras kemarin produk padi kita nomor 3 se-Indonesia, yang untuk mencukupi kebutuhan bahan pokok bagi Jakarta maupun bagi warga Tangerang dan sebagainya. Dan lagi juga masalah produk kayak telur ayam potong dan sebagainya. Ini juga memang lagi kita kembangkan, dan itu sebenarnya tidak terlalu jauh pasarnya, cukup wilayah Tangerang Raya maupun Jakarta. Betul. Karena kita punya potensi yang luar biasa, pertanian dan sebagainya. Begitu juga aset wisata kita kan sepanjang 651 km yang memanjang dari wilayah utara sampai selatan. Nah itu juga potensi luar biasa bagi wisatawan lokal. Orang Jakarta kalau mau wisata ya lebih dekat ke Banten. Potensi itu luar biasa kalau dikembangkan. Belum potensi wisata yang belum dikembangkan ya Pak Gubernur. Banyak masih pulau-pulau yang belum ada namanya, banyak yang belum tereksplorasi, belum ini. Perawan katakanlah itu juga belum terjamah. Seperti daerah pada selatan sana tuh di program Baya yang berbatasan dengan dengan Pelabuhan Ratu. Betul. Suara itu cukup menarik semua itu. Ya, menarik semua yang belum dikelola secara. Kalau kita memang pembangunan jalan sekarang, jalan tol Jakarta Belaraja Palembang itu menjadi sangat strategis.
Karena Betul. kalau tol itu jadi akan Mempermudah akses ya aset dan mendorong pertumbuhan ekonomi. ekonomi di wilayah selatan. Tinggal bagaimana sekarang pemerintah provinsi menyambungkan antara satu kota Wilayah dengan kota lain. kota lain. Koneksivitas namanya antara satu kota dan kota lain. Juga kita sudah mulai lakukan. Luar biasa. Gitu. Mungkin masih ada obsesi keinginan Pak Gubernur nih yang masih belum terwujud atau apa itu masih ada Pak Gubernur. Ya kalau itu kan dinamis ya. Tapi kalau lihat dari yang harus kita lakukan banyak. Kayak sebenarnya kita perlu ada pelabuhan. Kita punya 7 pelabuhan ikan ya. Tapi ini kan perlu kita juga optimalkan karena kebutuhan ikan Indonesia aja masih kurang. Ya kita bisa mencukupi Jakarta untuk ikan. Suplainya dari Banten ya. Banten. Demandnya bukan dari Banten atau Jakarta ini. Ini juga kita punya, kalau kita keluar sekarang lagi bikin pelabuhan ikan. Saya ada 3 pelabuhan ikan yang akan kita lakukan. Daerah mana aja itu pelabuhan ikan tuh? Baliping, terus juga Baya, masuk juga di daerah Kabupaten Tangerang ya? di daerah Serang ya. Serang. Kabupaten Tangerang. Kita juga akan ada pelabuhan laut di Bojonegoro tahun ini. Terus juga menjadikan Majas sekarang menjadi kota satelit baru. Itu kurang lebih 10.000 hektar di situ. Wah. Sudah mulai kan kita jalan tol juga antara dari Depok, Serpong sampai Blaraja, terus juga akan terus ke Maja. Begitu juga pantai utara itu mulai dari Pik itu akan mulai merambah sampai ke daerah Tanara Serang, itu hampir 10.000 hektar itu. Wah, luar biasa. Perumahan maupun pembangunan Banten termasuk reklamasi laut yang akan jadikan Bandara 2. Jadi Banten ke depan begitu cantik, begitu menarik dan akan mendapatkan banyak perhatian dari banyak orang. Jadi pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi udah merata sekarang di Banten ya. Nggak ada disparitas ketimpangan yang yang sangat ini ya. Kan kadang-kadang itu menjadi isu-isu aja. Kayak misalnya ketimpangan selatan dan utara. Ya masing-masing kan punya potensi. Masing-masing punya daya tarik sendiri. Jangan dipaksakan misalnya industri harus masuk ke daerah selatan. Kalau kan bisa hidup berbarengan, berdampingan. Kayak kita dengan Jakarta kan bisa hidup berbarengan, berdampingan. Ya, karena di selatan juga potensinya luar biasa. Di situ ada tambang emas, ya, palung yang dari Gunung Kencana sampai ke Baya, ada juga minyak, walaupun minyak juga masih belum maksimal. Ada tanaman-tanaman, ada potensi cengkeh dan sebagainya. Itu belum dikelola dan belum dimaksimalkan masuk, ya. Kalau infrastruktur masuk ya nggak kalah. Cuma kan persoalannya mereka terbawa oleh semacam kesan bahwa mereka ingin lebih bekerja di industri karena lebih menjanjikan. Padahal kalau kita lihat di sektor itu juga menjanjikan ya. Sektor selatan juga kalau sekarang kita sedang nanam Pisang ya? Pisang. Wah. Pisang. Tapi ternyata hitung-hitungannya juga lumayan. Bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal itu dikelola dengan baik. Oleh itu pemerintah memberikan perhatian sekarang, berikan dukungan baik dari sisi modal maupun bantuan-bantuan alat pertanian, dan ternyata juga seperti padi ya kita surplus tadi. Seperti padi kita juga cukup banyak pusat gudang-gudang atau pusat-pusat itu ya. Banyak, cukup banyak sekarang berkembang. Karena kita rangsang dengan dukungan jalan, kita dorong dengan bantuan-bantuan atau insentif yang memberikan mereka untuk kerja lebih baik. Jadi luar biasa. Jadi sebagian sudah terwujud ya apa yang menjadi keinginan Pak Gubernur untuk pembangunan di Banten. Kita kan memang visi misi kita mulai dari reformasi birokrasi, kita mengurangi korupsi, kita membangun sistem. Dari sisi semangat anti korupsi kita juga dapat penghargaan dari KPK, kita juga dapat PTP dan sebagainya. Itu kan upaya kita. Reformasi birokrasi kita tidak lagi dengan sistem nepotisme, kita kembangkan dengan sistem seleksi,
kalaulah ada yang korupsi kan pada level-level tertentu dan ada di bawah, Betul. ada motong-motong duit dan sebagainya, masih ada memang. Tapi secara Keseluruhan. itu sudah jauh berkurang. Begitu juga salari atau gaji buat masyarakat, buat para tenaga honorer nanti itu cukup tinggi sekarang. Guru yang dulu waktu saya masuk 300.000 wilayah selatan, sekarang mereka udah terima 3 juta. Wah, luar biasa ya. Kesejahteraannya sudah sangat meningkat ya Pak Gubernur. Dengan jam belajar itu dari 40.000 sekarang sudah 75.000. Terus juga tunjangan, ya maaf aja kalau dibandingkan dengan pejabat Departemen Agama ya. Kalah kita Pak Gubernur, sama guru aja udah kalah. Banyak guru yang mau pada pindah itu, tapi kita tolakin karena kita takut nanti pindah semua soalnya kalau Ya, kemenangnya habis gurunya, pindah ke kinerja guru-guru SMA cukup tinggi. Betul. Kepala sekolah juga. Karena memang betul-betul kita Perhatikan ya. perhatikan. Betul. Luar Saya biasa. terobsesi untuk meningkati kesejahteraan guru karena saya itu anak guru dan saya dulu guru juga. Jadi emang ini saya bidik, saya harus tingkatkan kesejahteraan mereka. Juga bidang kesehatan saya kira juga kita juga sudah banyak membangun rumah sakit baru sekarang. Kita bangun rumah sakit di daerah Bahaya sana, di Labuan. Kita kembangkan juga rumah sakit Banten yang ada kita di 8 lantai dengan berbagai klinik poli yang memang memenuhi harapan. Bahkan kita didorong oleh Menteri Pariwisata bahwa kalau perlu bikin rumah sakit wisata. Wah, baru itu rumah sakit wisata ya. Jadi artinya ini buat orang yang sekalian rekreasi tapi bisa melayani di bidang kesehatan. Betul. Wah. Jadi udah ya, infrastruktur bagus, sektor pendidikan juga udah sangat berkualitas, Sekarang kita pertumbuhan membangun lagi ekonomi. 33 sekolah-sekolah baru SMA dan Sebanten itu ya. karena dulu kita ada petipan dari kota kabupaten karena sekolahnya nggak ada. Iya. Ya, Sekolahnya jelek sekolah gitu. jelek, numpang di sekolah SD paling di wilayah selatan pertama itu. Sekarang udah kita bangun semua dari kita. Juga masuk sekolah bayar, sekarang gratis semua. Dana bos juga kita anggarkan. Masuk ke kita bantuan juga pada sekolah swasta, SMK swasta itu 500.000 per guru setiap bulan insentif. Jadi bukan hanya di negeri ya, sampai ke Kalau swasta. memang Menteri Agama izinkan bahwa alias sanawiyah itu diberikan ke gubernur, udah saya bagusin. Waduh. Sejahtera itu. Luar biasa ini. Guru agama juga. Ini Pak Gubernur harus datang ke Pak Menteri Agama ini. Yang Pasir Cimuncang Apa itu? yang gubernur bangun Oh, Nazwa iya. itu luar biasa. Bisa. Serahkan aja menjadi kewenangan provinsi itu. Karena kalau nggak serahkan kita akan nggak boleh bertuan. Tinggal peran Banten itu adalah sampah, kita akan lagi bangun sampah regional. Jadi kayak keluhan Tuhan dari kota Tangerang Selatan apa. Iya. Kita coba siapkan baru tanah dapat 100 hektar untuk sampah regional. Nanti jadi semua dipusatkan di sana. Sana dengan teknologi Canggih ya. canggih jadi listrik misalnya dan sebagainya. Ini juga memang itu yang belum, baru mulai kita desain, kita rancang, tapi memang ini saya masih belum memuaskan, memang belum bisa wujudkan. Termasuk kita bangun pasar sentral, pasar regional sekarang. Datanya udah dibeli, ada 2 tempat di wilayah Cilegon sana, karena sana akan menjadi pasar regional karena tempat pertemuan transaksi antara Sumatera dan Jawa. Oh, Karena nyambungnya dari ke sana Jawa ya. aja bawa misalnya ke Sumatera, dari Sumatera bawa ke Jawa. Nah, saya menjadikan Banten itu sebagai daerah pertemuan transaksi di pasar regional. Jadi orang datang cukup sampai ke Banten, dari Banten dibawa ke Sumatera atau sebaliknya. Gitu. Jadi itu saya kira prospeknya cukup bagus, cukup besar. Dapat tanahnya sudah dapat 70 hektar. Tinggal ini juga belum sempat dikasih karena refocusing kemarin, ada COVID kemarin. Kalau enggak masuk pasar induk, ini kita juga udah ada siapkan 50 hektar. Tahun ini kita mulai bangun, itu menampung produk-produk dari masyarakat Banten. termasuk dari Lebak, dari Pandeglang.
dan sebagainya yang nanti kita Itu bisa jadi pusat ekonomi Banten ya Pak Gubernur? di Banten dan itu daerah tempatnya daerah Majak tuh. Jadi mereka bawa dagang ke situ, itu baru kita lebih kuat. Karena buat produk ekonomi itu kalau mereka transportasinya ada, jalannya bagus, Mudah gitu. mudah dan semakin untung buat mereka. Luar biasa ya. Gitu Pak Suroja. Wah, luar biasa ini Pak Gubernur ya, penjelasannya tentang pembangunan di Provinsi Banten ini luar biasa, mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Ya, ini sudah seharusnya kita sangat harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur ini. Ya, hampir semua sektor kita melihat pembangunan selama dipimpin oleh Pak Gubernur Banten Pak Wahidin Halim ini luar biasa gitu kan. Ya, harapan ke depan seperti apa nih Pak Gubernur? Masih ada yang ingin disampaikan? Depan ya apa? Ya paling tidak program-program yang sudah kita rancang dari sekarang itu kan bisa tidak lanjuti karena kan ada masa Periodenya. ada masa 2 tahun ini kan kita sambil nunggu pemimpin yang akan datang. Mungkin 2 tahun ini banyak program kita yang sudah masuk ke dalam anggaran itu perencanaan kita. RPJMD kita bisa ditindaklanjuti. Tapi sementara memang apa yang saya lakukan sesuai dengan visi misi yang Sudah Pak Gubernur canangkan ya, programkan. jadi sudah bisa kita penuhi, kita wujudkan. Dan ada masalah yang ke depan yang masih perberannya soal masalah pengangguran. Ini kan sangat ironis di tengah industri kita banyak, tapi pengangguran masih Tinggi. Nah itu persoalannya. Karena mungkin saja dalam hal penelitiannya, dalam surveinya bahwa mereka-mereka yang bekerja seperti orang-orang BSD di bawah 8 jam dia akan nganggur. Kalau mereka bekerja di rumah cukup 5 jam, misalnya ekonomi kreatif menghasilkan sesuatu, tapi dianggap dia tidak memenuhi syarat sebagai pekerja. Nah ini yang perlu kita sinkronisasikan. Apakah memang pengangguran kita betul-betul nganggur, ataukah memang sebenarnya mereka yang tidak terdata dengan baik. Betul. Tapi kalau lihat dari angka kemiskinan kita juga turun dari 5,1 sekarang udah sekitar 4, sekian. Jadi kemarin naik lagi COVID, balik lagi ke 51, tapi masih terendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Ini informasi yang sangat berharga untuk masyarakat terkait perkembangan pembangunan dan capaian yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur Banten Pak Wahidin Halim. Terima kasih Pak Gubernur, sehat selalu, sukses. Salam buat orang-orang sahabat-sahabat di Tangsel. Iya. Tangsel. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses selalu Pak Gubernur.